pada pertemuan pertama di mata kuliah pemrograman visual ini, kita akan memperkenalkan tentang seperti apa sih pemrograman visual dan apa yang akan Anda kerjakan di dalamnya. Yang pertama, kita mulai dari informasi umum. Jadi nama mata kuliah kita adalah pemrograman visual atau visual programming, atau kita singkat dengan PEMVIS. Kodenya adalah 12S1102. 12 adalah kode program studi, S untuk sarjana, 1 untuk tahun pertama, 1 untuk semester ganjil, lalu sequence 02. Mata kuliah ini dibebani 2 SKS atau kurang lebih setara dengan 6 jam per minggu. Jadi kalau Anda ingin mencapai hasil maksimal, Anda harus memanfaatkan atau menyisihkan waktu 6 jam per minggu untuk mengerjakan atau untuk belajar mengenai materi-materi yang disajikan di mata kuliah ini. Untuk dosen hanya satu, hanya saya. Tuh, email saya, silakan Anda kontak jika Anda perlu. Kemudian untuk delivery-nya kita akan fokus ke konseptual dan praktikal. Dan khusus untuk praktikal kita akan melakukannya secara pair programming. Ya, sebagian akan pair, akan berkelompok, dua-dua, ada juga yang akan Anda kerjakan secara mandiri. Anda bisa lihat detail dari rincian mata kuliah ini di RPS atau rencana pembelajaran semester mata kuliah. Berikut adalah RPS atau rencana pembelajaran semester dari mata kuliah pemrograman visual. Jadi di sini Anda bisa perhatikan ya, ada 2 capaian pembelajaran lulusan yang ingin ditarget melalui mata kuliah ini. Yang pertama adalah KK3 dan PP5. KK adalah keterampilan khusus, sementara PP adalah penguasaan pengetahuan. Anda bisa lihat rincian dari kedua CPR ini pada dokumen kurikulum. Intinya adalah ketika Anda lulus, Anda harus memiliki serangkaian pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Nah, untuk mencapai salah 2 dari CPL tersebut adalah melalui mata kuliah ini. Selanjutnya, mata kuliah ini sendiri memiliki capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Jadi dari KK3 dan PP5 kemudian kita ramu seberapa jauh kita ingin Anda menguasai ya di mata kuliah ini. Jadi capaian pembelajaran mata kuliah adalah mahasiswa atau Anda mampu mengembangkan solusi logis dan dari persoalan pemrograman sederhana. Jadi levelnya sederhana dengan menerapkan konsep abstraksi, dekomposisi, rekognisi pola atau pattern recognition, dan algoritma ya. Jadi ini sangat erat dengan inovasi digital untuk part pertama, yaitu computational thinking. Dari capaian pembelajaran mata kuliah kemudian didekomposisi, dipecah lagi menjadi beberapa sub CPMK. Nah, sub CPMK inilah kemudian ditranslasikan menjadi materi pembelajaran yang kita akan delivery setiap minggu. Kemudian deskripsinya, mata kuliah ini didesain sebagai media untuk memperkenalkan konsep-konsep dasar pemrograman. Jadi konsep dasar pemrograman atau fundamentalnya atau fondasinya ya. Dan peranannya dalam proses pengembangan perangkat lunak. Jadi pada akhirnya Anda bisa mengembangkan perangkat lunak, tapi ini masih fundamentalnya. Dan seterusnya Anda bisa baca di situ. Bahan kajiannya ada 8, kemudian pustakanya situ ya, Anda bisa cari nanti di internet. Kemudian tools yang kita pakai mostly akan menggunakan Flowgorithm dan Visual Basic.net. Ini saya masih pikir karena di situasi seperti ini agak sulit kita menggunakan Visual Basic karena lumayan susah installnya dan butuh internet yang sangat demanding, jadi kita mungkin akan ganti dengan yang lain. Kemudian untuk assessment ini yang penting, ada 4 bentuk assessment komponennya. Yang pertama quiz, jadi setiap minggu Anda akan punya quiz, mini quiz gitu ya. Kemudian ada tugas yang akan Anda kerjakan juga setiap minggu. Kemudian ada UTS dan ada UAS. Itu sudah ada di minggu keberapa akan dilaksanakan.
Kemudian ini adalah rincian dari pelaksanaan atau rencana pembelajaran kita. Aspek yang paling penting yang perlu Anda ketahui adalah bagaimana membaca RPS ini. Jadi di sini ada kolom minggu ya, minggu keberapa, minggu ke-1, ke-1 dan lain sebagainya. Kemudian ada sub CPMK yang ingin dicapai ya, sub CPMK 1, sub CPMK 2 dan seterusnya. Nah, untuk menilai, ya ini yang paling penting ya, untuk menilai apakah Anda mencapai sub CPMK tersebut, ada serangkaian indikator. Jadi kalau Anda bisa memenuhi indikator-indikator ini, maka Anda sudah lulus dari CPMK tersebut. Kemudian ada kriteria dan bentuk assessment ya. Untuk kriteria penilaian, kita akan menggunakan rubrik. Rubrik itu adalah sebuah metrik ya. Jadi kalau Anda bisa melakukan sampai seperti ini, maka nilainya berapa? Sampai seperti ini nilainya berapa, dan seterusnya. Nah, bentuknya ada bermacam-macam, ada kuis, UTS, dan lain sebagainya. Nah, untuk sub CPMK 1, kita akan ujikan atau kita akan assess di UTS. Nah, untuk sub CPMK 2, di sini contohnya ada tugas 1. Jadi tugas pertama Anda adalah minggu depan. Berikutnya adalah mengenai bentuk pembelajaran. Ya, di sini ada dua, ada luring itu langsung ya, tatap muka langsung, live ya, kemudian ada daring itu ya seperti yang kita sekarang lakukan ya. Ingat bahwa 1 SKS itu setara dengan 1 kali 50 menit tatap muka, 1 kali 60 menit untuk jam terstruktur ngerjain tugas, lalu ada 1 kali 60 menit untuk jam mandiri. Anda bisa ngerjain tugas di masa mandiri, di jam mandiri, atau Anda juga bisa gunakan untuk eksplorasi ya, menambah pengetahuan. Jadi kalau 2 SKS, maka setiap minggu kita akan punya 2 kali 50 menit tatap muka, 2 kali 60 menit untuk terstruktur ngerjain tugas, dan 2 kali 60 menit untuk jam mandiri yang Anda bisa gunakan untuk eksplorasi atau bisa juga untuk mengerjakan tugas. Untuk 1 jam tatap muka ini didekomposisi lagi, dipecah lagi menjadi 2 ya. Jadi Anda nonton video ya secara asinkronus, kemudian Anda baca materi yang lain, lalu ada 20 menit untuk kita melakukan sinkronus ya, sinkronus meeting, bisa dalam bentuk conference, bisa dalam bentuk forum, WA group, dan lain sebagainya. Di sini juga sudah ada referensinya ya, sudah ada referensinya, silakan Anda cek di sana. Anda bisa teruskan membaca sampai minggu ke-16 ya, ini sudah rinci, Anda bisa cek di sana rencana kita seperti apa. Berikut adalah rutinitas mingguan yang akan kita lakukan. Jadi setiap minggu inilah rutinitas kita. Jika tidak seperti ini, maka akan diberitahukan ya. Pada situasi tertentu mungkin kita tidak melakukan conference meeting dan lain sebagainya. Yang pertama adalah materi akan diupload setiap hari Sabtu, jadi Anda bisa baca secepat mungkin ya. Maksud saya setelah dipublish Anda diharapkan untuk bisa segera mempelajarinya gitu ya. Kemudian ada schedule meeting ya, sesuai dengan jadwal kita. Untuk jadwal sekarang ya, jadwal kita adalah hari Rabu. Jadi kita ada schedule meeting. Silakan Anda cek di course, di sana sudah ada link menuju Google Sheet ya. Di sana saya tampilkan link untuk kita conference. Untuk conference membutuhkan waktu 20 menit ya, paling lama kira-kira. Kemudian selesaikan tugas Anda tepat waktu ya, supaya Anda tidak terganggu dengan kuliah lainnya. Aturan pelaksanaan mata kuliah yang pertama adalah baca petunjuk ya dengan hati-hati ya, dengan baik. Jangan sampai Anda melakukan yang tidak disuruh oleh petunjuk. Berikutnya Anda nanti akan menghasilkan code ya. Anda harus menuliskan identitas Anda di code yang Anda hasilkan. Kemudian terkait dengan academic dishonesty, jangan dilakukan, misalnya mencontek gitu ya, atau mencopas pekerjaan orang lain sangat berbahaya, dan ketika ketahuan dampaknya akan severe, kita bisa memberikan sanksi yang berat buat Anda, misalnya bisa diskors.
Berikutnya adalah requirement mengenai GitHub. Kita akan menggunakan tools yang namanya GitHub. Jadi Anda perlu membuat diri familiar ya dengan konsep atau tools Git dan GitHub supaya bisa menggunakan dengan baik. Yang pertama, saya minta Anda untuk register ke GitHub. Lalu coba register lagi ke Learning Lab ya, GitHub Learning Lab. Lalu coba selesaikan course Introduction to GitHub. Jadi Anda punya ide ya, tentang apa itu GitHub dan bagaimana menggunakannya. Berikutnya saya harap Anda punya exploring mentality. Jadi Anda punya jiwa explorer ya, mencari tahu. Karena kita tidak akan memberikan detail sekali. Jadi Anda perlu mengeksplorasi secara mandiri. Yang pertama adalah critical thinking ya. Jadi ketika Anda diberikan persoalan, coba pikirkan kenapa seperti itu. Solusinya seperti apa? Ada nggak alternatif yang lain? Kenapa solusi itu kurang baik atau kenapa solusi itu adalah yang terbaik ya? Jadi critical thinking ya, berpikir kritis. Kemudian Anda juga diminta untuk berimajinasi ya. Berimajinasi itu bukan berhayal ya, tapi membayangkan kira-kira solusi yang paling bagus itu seperti apa. Dipikir ya, memikirkan solusi. Kemudian menuliskan solusi tersebut bisa dalam bentuk diagram, bisa dalam bentuk source code. Kalau Anda bingung, Anda bisa tanya Om Google, Anda juga bisa cari dokumentasi yang relevan. Yang berikutnya adalah Anda diminta untuk bekerja dalam kelompok ya, Anda discuss, itu sangat penting untuk mengakselerasi pemahaman Anda. Berikutnya terkait dengan pair programming, jadi akan ada tugas yang harus dikerjakan dalam kelompok. Jadi kelompok ini berisi 2 orang mahasiswa, jadi Anda bisa cek kelompok Anda siapa. Nah, untuk kasus yang atau tugas yang harus dikerjakan secara berkelompok, kerjakanlah bersama-sama. Jangan misalnya minggu ini saya, minggu depan kamu, minggu ini saya, minggu depan kamu. Anda akan kehilangan, Anda akan menemukan missing link di sana. Bukan menemukan ya, justru malah akan terbentuk missing link yang membuat Anda disconnected dari pengetahuan yang sebelumnya ke pengetahuan yang baru. Jadi tolong dihindari. Kerjakan bersama-sama dan berkolaborasi ya. Tools kolaborasi yang akan kita gunakan adalah GitHub. Berikutnya adalah environment. Anda akan diminta untuk menginstall .NET Framework. Saya rekomendasikan 47, versi 47 sekian atau 48 boleh. Lalu ada Flowgorithm. Lalu tentu saja Git. Untuk editor kita akan menggunakan Visual Studio Code. Additional toolsnya adalah Source3 dan GitHub Desktop. Ini alternatif ya, Anda bisa pilih salah satu. Nah, ini adalah bentuk Source3 ya, tampilan seperti ini. Nah, ini adalah tampilan untuk GitHub Desktop. Tools utama yang akan kita gunakan adalah Flowgorithm. Jadi Flowgorithm ini adalah bagaimana Anda membentuk pola pikir dengan menggunakan flowchart. Lalu flowchart ini bisa dikonversi menjadi source code yang kemudian source code ini akan diupload ke GitHub dan akan dites secara otomatis. Jadi kurang lebih idenya seperti itu. Ini adalah hal-hal yang perlu Anda lakukan. Yang pertama, baca RPS. Kemudian saya minta Anda untuk register ke Gmail. Lalu register ke GitHub dengan menggunakan akun Gmail. Jadi Gmail dan GitHub Anda connected. Daftarkan diri Anda ke GitHub Student Developer Pack. Kemudian lihat tim Anda siapa ya. Oh, saya pair dengan si A, saya pair dengan si B. Kemudian install required software tadi ya, .NET, kemudian Flowgorithm dan lain sebagainya, Git ya. Source3 Anda install. Kemudian saya minta Anda untuk register ke GitLab ke GitHub Learning Lab untuk belajar bagaimana sih cara menggunakan GitHub. Kira-kira seperti itu untuk sesi kali ini. Kita akan ketemu lagi di sesi-sesi yang berikutnya. Ciao.